Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi proses strategi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Zila Putri dengan NIM 2122141091. Lalu ada Timotius Novian dengan NIM 2122141101. Kemudian ada Giovanni Henry dengan NIM 2122141102. Lalu ada juga Michael Jordi dengan NIM 2122141104. Ada juga Nicholas Valentino dengan NIM 2122141114. Dan terakhir ada Bernardius Rizky dengan NIM 2122141116. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan proses strategi. Proses strategi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Di dalam strategi proses, pastinya terdapat proses produksi yang digunakan suatu perusahaan untuk menjalankan produksinya dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan. Setelah kita mengetahui apa itu proses strategi, selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan dari proses strategi. Tujuan dari proses strategi itu menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas, biaya, dan kualitas barang yang diproduksi. Proses yang dipilih akan memiliki efek jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas produksi, serta pada biaya dan kualitas barang yang dihasilkan. Hampir setiap barang atau jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari salah satu dari 4 proses strategi. Untuk proses strategi yang pertama adalah fokus pada proses. Fokus pada proses adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop atau toko pekerjaan. Fasilitas tersebut diatur di sekitar kegiatan atau proses tertentu. Contohnya, dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Fasilitas tersebut terfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan pengawasan. Mereka memberikan fleksibilitas produk tingkat tinggi saat produk bergerak di antara proses-proses khusus. Yang kedua, fokus berulang. Fokus berulang adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses. Proses fokus berulang biasanya banyak digunakan dalam perakitan hampir semua mobil dan peralatan rumah tangga karena memiliki lebih banyak struktur dan akibatnya lebih sedikit fleksibilitas. Contoh dari proses fokus berulang adalah perusahaan makanan cepat saji. Jenis produksi ini memungkinkan lebih banyak penyesuaian dari fasilitas yang berfokus pada produk. Dengan cara ini, perusahaan memperoleh kedua keuntungan ekonomi dari model yang berfokus pada produk dan keuntungan khusus dari model volume rendah dan variasi tinggi. Untuk yang ketiga, fokus pada produk. Fokus pada produk adalah fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Proses ini berorientasi pada produk bervolume tinggi tetapi berkeragaman rendah. Proses ini juga disebut proses kontinu atau berkelanjutan sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang. Contohnya seperti produksi kaca, kertas, timah, bola lampu, dan baut. Dalam proses ini berfokus pada produk
yang menghasilkan produk dengan bervolume tinggi dan keragaman rendah. Fasilitas dalam proses ini sifatnya khusus dengan membutuhkan biaya tetap yang tinggi. Yang keempat, fokus kustomisasi massal adalah pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Fokus kustomisasi massal memiliki tantangan tersendiri, yaitu desain produk harus imajinatif dan menarik. Contohnya gambar tokoh, pemandangan, dan gambar yang menggambarkan suasana. Yang kedua, desain proses harus fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan baik desain maupun teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perbandingan pilihan proses produksi. Dari keempat proses strategi memiliki contoh produksinya masing-masing. Yang pertama adalah fokus pada proses dengan volume rendah, keragaman tinggi. Contohnya standar register. Menghasilkan produk dalam jumlah kecil dan keragaman tinggi. Peralatan yang ada memiliki fungsi umum. Operator memiliki keterampilan umum dan luas. Persediaan bahan baku relatif tinggi dibandingkan nilai produk. Yang kedua, fokus berulang dengan modular atau petunjuk yang jelas. Contohnya produksi Harley Davidson. Pada jangka panjang, produk yang terstandarisasi dengan beberapa pilihan biasanya dihasilkan dari modul yang ada. Peralatan bantu khusus digunakan di lini perakitan, karyawan dilatih seadanya, dan diterapkannya teknik pengadaan JIT atau just in time atau sesuai dengan yang diminta. Yang ketiga, fokus pada produk dengan volume tinggi, keragaman rendah. Contohnya produksi kaca dan kertas. Menghasilkan produk dalam jumlah besar dan keragaman rendah. Peralatan yang digunakan untuk memilih fungsi khusus. Operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Persediaan bahan baku relatif rendah dibandingkan nilai produk. Yang keempat, kustomisasi massal dengan volume tinggi, keragaman tinggi. Contohnya, produksi Nike di industri sepatu. Menghasilkan produk dalam jumlah besar dan keragaman tinggi. Pergantian peralatan secara fleksibel. Operator yang fleksibel untuk dilatih melakukan kustomisasi jika diperlukan. Barang jadi diproduksi sesuai dengan pesanan. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan membahas ulang tabel 7.1 mengenai proses fokus di halaman 282. Proses fokus contohnya proyek, toko pekerjaan misalnya mesin cetak, rumah sakit, dan restoran itu memiliki volume yang rendah, tetapi memiliki variety tinggi yang artinya terdapat satu atau beberapa unit atau putaran. Yang berikutnya adalah mass customization atau penyesuaian massal, di mana sulit mencapai tapi imbalannya besar. Memiliki karakteristik volume yang tinggi dan variety yang tinggi juga. Yang berikutnya adalah repetitif atau berulang-ulang. Contoh mobil, motor, peralatan rumah tangga itu memiliki volume repetitif proses dan perubahan modul yang artinya berjalan sederhana atau dengan modul standar. Yang berikutnya adalah poor strategi atau strategi buruk, di mana biaya tetap maupun biaya variabel tinggi memiliki volume rendah dan perubahan atribut, misalnya grade, kualitas, ukuran, dan ketebalan. Yang berikutnya adalah fokus produk, misalnya makanan panggang, komersial, baja, gelas, dan bir, memiliki volume yang tinggi dan perubahan atribut. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah proses comparison. Dalam proses comparison terdapat crossover chart atau bagan silang, di mana bagan biaya pada volume yang mungkin untuk lebih dari satu proses. Dalam contoh soal, terdapat 3 proses dengan biaya yang beragam.
Untuk menentukan volume pada V1, kami menetapkan biaya software A sama dengan biaya software B. Yang berarti 200.000 ditambahkan 60 V1 sama dengan 300.000 ditambahkan 25 V1. Lalu 60 dikurang 25 didapati hasil 35 V1. Kemudian 200.000 dipindahkan ruas ke kanan mendapatkan hasil 100.000. Lalu untuk mencari hasil V1, 100.000 dibagi dengan 35. Didapatkan V1 sebesar 2.857. Yang artinya software A paling ekonomis dari 0 laporan menjadi 2.857 laporan V1. Selanjutnya, cara menentukan V2 dengan menetapkan software B sama dengan software C. 300.000 ditambahkan 25 V2 sama dengan 400.000 ditambahkan 10 V2. Lalu 25 dikurangi 10 didapati hasil 15 V2. Kemudian 300.000 pindah ruas ke kanan didapati hasil 100.000. Jadi V2 sama dengan 100.000 dibagi 15, mendapatkan hasil 6.666. Yang berarti software B paling ekonomis jika jumlah laporan antara 2.857 V1 dan 6.666 V2. Dan software C paling ekonomis jika laporan melebihi 6.666. Jadi untuk figur 7.3 itu menunjukkan bahwa 3 proses alternatif yang dibandingkan pada satu grafik. Badan itu disebut bagan silang. Proses A memiliki biaya yang terendah untuk volume di bawah V1. Proses B memiliki biaya terendah antara V1 dan V2. Proses C memiliki biaya terendah pada volume di atas V2. Materi selanjutnya akan saya bahas mengenai selection of equipment. Pemilihan strategi proses tertentu membutuhkan keputusan tentang peralatan dan teknologi. Dan ini bisa jadi bersifat kompleks karena metode proksudi alternatif hadir di hampir semua fungsi operasional. Memilih peralatan terbaik juga memerlukan pertimbangan biaya, arus kas, stabilitas pasar, kualitas, kapasitas, dan fleksibilitas. Manajer operasi perlu mengembangkan dokumentasi yang menunjukkan kapasitas, ukuran, toleransi, dan persyaratan pemeliharaan di setiap opsi. Di era perubahan teknologi yang cepat dan siklus hidup produk pendek ini dapat menambahkan fleksibilitas pada proses produksi menjadi keunggulan kompetitif utama. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk merespon dengan sedikit penalti dalam waktu, biaya, ataupun nilai pelanggan. Ini mungkin berarti peralatan modular, bergerak, ataupun dikontrol secara digital. Contoh, proses Honda memungkinkan menjadi pemimpin industri dalam menanggapi dinamika pasar dengan memodifikasi volume produksi dan bauran produk. Membangun fleksibilitas ke dalam proses produksi bisa jadi sulit dan mahal. Tetapi kalau tidak ada, perubahan bisa jadi mulai dari awal. Yang pertama, pertimbangan apa yang perlu dilakukan untuk perubahan yang agak sederhana. Contoh, McDonald menambah fleksibilitas yang diperlukan dalam hal menyajikan hamburger panggang. Yang kedua, apa yang tampak agak mudah akan membutuhkan perubahan dalam banyak dari 10 keputusan manajer operasi. Perubahan dilakukan dalam A. Pembelian, B. Standar kualitas, C. Peralatan, D. Layout, E. Pelatihan, F. Pemeliharaan. Mengubah proses atau peralatan bisa jadi sulit dan mahal. Yang terbaik adalah mendapatkan keputusan penting dengan benar untuk pertama kalinya. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis dan desain. Pasti saat menjelaskan proses analisis dan desain, pasti akan muncul pertanyaan seperti apakah proses dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal diferensiasi, respon, atau biaya rendah? Dan ada juga, apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan seperti yang dirasakan oleh pelanggan? Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang diagram alur, pemetaan fungsi waktu, diagram proses, pemetaan aliran nilai, dan layanan, dan juga blueprint. Yang pertama, di sini ada flowchart. Flowchart adalah gambar yang digunakan untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Misalnya, ada diagram alur di profil perusahaan global seperti Harley Davidson.
Harley Davidson di sini menunjukkan proses perakitan dan membuat bagan semacam itu agar dapat membantu pemahaman analisis dan komunikasi dari sebuah proses. Untuk yang kedua, pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses, yaitu bagan alur dengan waktu yang ditambahkan pada sumbu horizontal. Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah ekstra, duplikasi, dan penundaan. Untuk yang ketiga, di sini ada bagan proses, yaitu bagan yang menggunakan simbol untuk dianalisis pergerakan orang atau bahan. Untuk memberikan cara yang objektif dan terstruktur, dan untuk menganalisis dan merekam aktivitas yang membentuk suatu proses. Oke, yang keempat adalah pemetaan aliran nilai atau VSM, yaitu sebuah proses yang membantu manajer memahami cara menambah nilai dalam aliran material dan informasi melalui seluruh produksi proses. Seperti pemetaan fungsi waktu yang tadi, idenya untuk memulai dengan pelanggan memahami proses produksi, tetapi pemetaan aliran nilai memperluas analisis kembali ke pemasok. Dan yang seperti di gambar ini, di sini ada tentang subjek hamburger assembly process. Dan di sini dijelaskan tentang deskripsi prosesnya sendiri. Yang pertama yaitu di sini ditulis meat patty in storage atau mengambil daging dari kulkas. Lalu setelah diambil, kita memindahkan daging tadi ke alat pemanggang. Setelah itu kita panggang daging yang tadi. Setelah selesai memanggang, kita melakukan inspeksi visual terhadap hasil dari yang kita panggang tadi. Setelah selesai melakukan inspeksi visual, kita pindahkan ke rak penyimpanan. Setelah itu, setelah kita pindahkan ke tempat penyimpanan sementara untuk kita tambahkan roti, selada, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat beef patty tadi. Dan setelah itu, kita mempersiapkan merakit pesanan untuk dideliverykan ke konsumen. Pindahkan ke rak yang dipersiapkan untuk produk yang dijual. Layanan cetak biru. Di sini adalah sebuah teknik analisis proses yang cocok untuk fokus pada pelanggan dan penyedia interaksi pada pelanggan. Produk dengan konten layanan tinggi mungkin memerlukan penggunaan teknik proses kelima. Misalnya, di gambar 77 ini, kegiatan tingkat 1 berada di bawah kontrol pelanggan. Di tingkat kedua adalah aktivitas penyedia layanan yang berinteraksi dengan pelanggan. Tingkat ketiga, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari jauh hari dan tidak langsung terlihat oleh pelanggan. Setiap tingkat juga menyarankan masalah manajemen yang berbeda. Misalnya, tingkat atas mungkin menyarankan untuk mendidik pelanggan atau memodifikasi harapan. Sedangkan tingkat kedua sendiri mungkin memerlukan fokus pada pemilihan dan pelatihan personel. Akhirnya, pada tingkat ketiga yang cocok untuk menginovasi proses yang lebih khas. Layanan cetak biru sendiri ditampilkan pada gambar 7.7 juga mencatat titik kegagalan potensial dan menunjukkan bagaimana teknik Pokayoke dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas. Dan juga ada konsekuensi dari titik kegagalan ini dapat sangat dikurangi jika diidentifikasi pada tahap desain. Ketika modifikasi atau Pokayoke yang sesuai dapat dimasukkan. Dimensi waktu disertakan pada gambar 7.7 ini untuk membantu pemahaman, memperluas wawasan, dan memberikan fokus pada layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Interaksi dengan konsumen seringkali berakibat secara luas pada kinerja proses.
tetapi pelayanan secara alami berdampak pada beberapa interaksi dan pengonsumsian yang dibutuhkan. Semakin banyak manajer merancang proses untuk mengakomodasi persyaratan khusus ini, semakin efektif dan efisien proses tersebut. Triknya adalah menemukan kombinasi yang tepat. Setiap kuadran memiliki penekanan yang berbeda-beda. Di bagian atas kuadran layanan massal dan layanan profesional, di mana tenaga kerja mengharapkan manajer untuk fokus secara ekstensif pada sumber daya manusia. Ini sering dilakukan dengan layanan yang dipersonalisasi, membutuhkan keterlibatan tenaga kerja yang tinggi, dan oleh karena itu pemilihan personel yang signifikan dan masalah pelatihan terutama berlaku pada para profesional kuadran layanan nasional. Lalu kuadran dengan penyesuaian rendah. Yang pertama, membatasi beberapa penawaran seperti halnya restoran cepat saji. Yang kedua, mengotomatisasi seperti halnya maskapai penerbangan dengan mesin penjual tiket. Yang ketiga, menghapus beberapa layanan seperti penugasan kursi, seperti halnya maskapai penerbangan. Membongkar beberapa aspek layanan melalui otomatisasi mungkin memerlukan inovasi dalam desain proses. Demikian halnya dengan penjual tiket pesawat, self-checkout di Home Depot, dan ATM bank. Perpindahan ke standarisasi dan otomatisasi ini mungkin juga memerlukan perubahan di bidang lain, seperti penambahan belanja modal dan keterampilan baru untuk pembelian dan pemeliharaan peralatan. Pengurangan kemampuan kostumisasi akan membutuhkan kekuatan tambahan di area lain. Karena umpan balik pelanggan lebih rendah di kuadran dengan penyesuaian rendah, kontrol ketat mungkin diperlukan untuk mempertahankan standar. Kualitas operasi dengan intensitas tenaga kerja yang rendah mungkin sangat cocok untuk inovasi dalam teknologi proses penjadwalan. Selanjutnya, teknik untuk meningkatkan produktivitas layanan. Strategi pemisahan. Penataan layanan sehingga pelanggan harus pergi ke tempat layanan yang ditawarkan. Contohnya, pelanggan bank pergi ke manajer untuk pinjaman dan ke teller untuk setoran. Self-service, layanan mandiri sehingga pelanggan memeriksa, membandingkan, dan memeriksa dengan kecepatan mereka sendiri. Contohnya, supermarket dan department store pemesanan melalui internet. Penundaan, membatasi penawaran, menyesuaikan saat pengiriman daripada saat produksi van. Fokus, pilihan layanan modular atau produksi modular. Contohnya, restoran dengan menu terbatas. Modul, memisahkan layanan yang mungkin cocok untuk beberapa jenis otomatisasi. Contohnya, pilihan investasi dan asuransi modul makanan di restoran. Otomatisasi, penjadwalan personel yang tepat. Contohnya, mesin ATM. Penjadwalan karyawan yang tepat. Contohnya, penjadwalan karyawan penjualan tiket dengan selang waktu 15 menit di maskapai penerbangan. Pelatihan, menjelaskan pilihan layanan, menjelaskan bagaimana menghindari masalah. Contohnya, konsultasi investasi, direktur pemakaman petugas pemeliharaan purna jual. Selanjutnya, teknologi produksi merupakan kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi dan produktivitas, mengubah cara segala sesuatu yang dirancang, dibuat, dan diservis. Pada bagian ini, kami memperkenalkan 9 bidang teknologi, di antaranya yang pertama, teknologi mesin. Melakukan aktivitas operasi seperti pemotongan, pengeboran, dan penggilingan guna untuk membuang material. Kinerja mesin sendiri mampu untuk meningkatkan kualitas, presisi, dan kinerja manusia, dan juga kontrol yang lebih baik. Karena di dalam komponen mesin terdapat CNC, kontrol numerik komputer, yang memiliki memori tersendiri, dan kontrol elektronik sendiri meningkatkan kecepatan yang mempengaruhi perubahan waktu ke waktu, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis dan Automatic Identification System. Sebuah sistem untuk mengubah data ke dalam bentuk elektronik, misalnya barcode, dan juga sistem tersebut membantu manajer operasi dalam mendapatkan data ke dalam bentuk elektronik serta membuat data menjadi digital dan radio frequency identification. Sebuah sistem nirkabel di mana sirkuit terpadu dengan antena mengirimkan gelombang radio yang menjamin catatan khusus. Yang ketiga, pengendalian proses. Merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mengontrol proses fisik. Di bagian pengendalian proses ini dibagi menjadi beberapa tipikal sistem kontrol. Di antaranya yang pertama, sensor mengumpulkan data yang dibaca di berbagai secara periodik
mungkin sekali 1 menit atau detik. Yang kedua, pengukuran diterjemahkan ke dalam sinyal digital yang ditransmisikan ke komputer. Yang ketiga, program komputer membaca file dan menganalisis data. Yang keempat, output yang dihasilkan dapat mengambil berbagai bentuk. Ini termasuk pesan di konsol komputer atau printer, memberi sinyal ke motor untuk mengganti kartu pengaturan, lampu peringatan atau klakson, atau statistik diagram kendali proses. Kemudian kembali ke 9 bidang teknologi yang keempat, yaitu sistem visi. Sistem yang menggunakan kamera video dan teknologi komputer di peran inspeksi. Peran inspeksi visual sendiri adalah tugas penting di sebagian besar organisasi pengolahan dan manufaktur makanan. Jadi sistem penglihatan banyak digunakan ketika barang yang diperiksa sangat mirip. Sistem ini jauh lebih unggul daripada individu yang mencoba melakukan tugas-tugas ini. Yang kelima, robot. Mesin fleksibel dengan kemampuan untuk memegang, memindahkan, atau mengambil barang. Dia berfungsi melalui electronic impulse yang mengaktifkan motor dan switch. Pada generasi robot dilengkapi dengan sensor dan kamera yang menyediakan cukup ketangkasan untuk merakit, menguji, dan mengemas bagian-bagian kecil. Yang keenam, sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis atau biasa disingkat ASRS, di mana gudang yang dikendalikan oleh komputer yang menyediakan otomatis penempatan suku cadang dan dari tempat yang telah ditentukan di gudang. Pada sistem seperti itu, biasanya digunakan dalam fasilitas distribusi pengecer seperti Walmart, Tupperware, dan Benetton. Sistem ini juga ditemukan di inventaris dan area pengujian perusahaan manufaktur. Yang ketujuh, kendaraan berpanduan otomatis atau biasa disingkat AGV. Itu dipandu secara elektronik dan gerobak yang dikendalikan digunakan untuk bergerak yang biasanya ada pada kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan dalam manufaktur dan pergudangan untuk memindahkan suku cadang dan peralatan. Mereka juga digunakan dalam pertanian untuk mendistribusikan pakan, di kantor untuk memindahkan surat, dan di rumah sakit dan penjara untuk mengirimkan persediaan dan makanan. Yang kedelapan, manufaktur yang fleksibel system atau biasa disingkat FMS. Sebuah sistem yang menggunakan sinyal elektronik dari pusat komputer untuk mengotomatisasi produksi dan aliran bahan. Sebuah FMS fleksibel karena perangkat penanganan material dan mesin itu sendiri merupakan yang dikendalikan oleh sinyal elektronik yang mudah diubah atau program komputer. Operator cukup memuat program baru jika perlu untuk menghasilkan produk yang berbeda. Hasilnya adalah sistem yang dapat ekonomis menghasilkan volume rendah tetapi varietasnya tinggi. Yang terakhir atau yang kesembilan, komputer terintegrasi manufaktur atau biasa disingkat CIM. CIM termasuk bantuan komputer desain CAD, dibantu komputer manufaktur CAM, fleksibel sistem manufaktur FMS, penyimpanan dan pengambilan otomatis sistem ASRS, otomatis kendaraan berpemadu AGV, dan robot untuk menyediakan dan proses manufaktur yang fleksibel. Lalu selanjutnya adalah teknologi dalam jasa. Teknologi di dalam jasa seperti yang telah kita lihat, yaitu kemajuan pesat dalam teknologi di sektor manufaktur. Demikian pula kita menemukan perubahan dramatis di sektor jasa, mulai dari peralatan diagnostik elektronik di bengkel mobil, hingga peralatan tes darah dan urin di rumah sakit, bahkan hingga pemindai keamanan retina di bandara. Teknologi di dalam jasa juga memberikan penghematan tenaga kerja, seperti contoh saat memesan dan layanan check-out yang tidak membutuhkan tenaga kerja hingga lebih cepat dan memberikan peningkatan produktivitas yang berharga bagi restoran, toko, dan pelanggan. Di toko retail, sistem pos atau kasir mampu mengunduh harga dengan cepat untuk mencerminkan perubahan biaya atau kondisi pasar. Dan penjualan pun mampu dilacak dalam segmen hanya 15 menit untuk membantu penjadwalan.
lalu juga mampu untuk mengidentifikasi harga jual, modal, spesifikasi, hingga stok tersisa di toko. Manajer operasi di bidang jasa, seperti di bidang manufaktur, harus mampu mengevaluasi dampak teknologi pada perusahaan mereka. Kemampuan ini membutuhkan keahlian khusus dalam mengevaluasi keandalan, analisis investasi, kebutuhan sumber daya manusia, dan pemeliharaan atau pelayanan. Lalu yang selanjutnya adalah desain ulang proses. Desain ulang proses adalah desain ulang terhadap proses-proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. Dunia adalah tempat yang dinamis. Keinginan pelanggan, teknologi produk, dan bauran produk akan terus berubah, sehingga akibatnya proses didesain ulang. Desain ulang proses juga berfokus pada aktivitas yang melintasi garis fungsional. Karena manajer sering bertanggung jawab atas fungsi tertentu atau bidang tanggung jawab khusus, desain ulang mengesampingkan semua gagasan tentang bagaimana proses saat ini sedang dilakukan dan hanya berfokus pada peningkatan dalam efisiensi biaya, waktu, dan nilai pelanggan. Namun dari situ, terbentuklah bahwa waktu, biaya, dan kepuasan pelanggan merupakan dimensi kinerja yang dibentuk dan mendapatkan dorongan besar dari inovasi operasional manajer. Manajer operasi yang efektif memahami bagaimana menggunakan strategi proses sebagai senjata kompetitif. Mereka akan memilih proses produksi dengan kualitas, fleksibilitas, dan struktur biaya untuk memenuhi persyaratan produk dan volume. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Silakan kalau ada pertanyaan untuk diajukan. Sekian, terima kasih.